Yang pertama adalah al-ghuslu, mandi. Sunnah mandi Jumat. Kapan waktunya? Yadkhulu bi tulu'il fajri wa yakhruju bil yasi min huduril jumu'ati. Waktu Bismillahirrahmanirrahim. Masih bahasan tentang sholat Jumat. Jumat apa Jumu'at? Apa Jum'ah? Mana yang fasihat? Sholat Jumat, Jum'ah apa Jumu'ah? Sholat Jumu'ah ya. Sekedar tahu aja. Jangan ngomong sama orang kayak gitu, melongo nanti orang. Ya sholat Jumu'ah. Udah Jumat, udah beres. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul Jumu'ati, sunah-sunah yang berkaitan dengan sholat Jumat dan di hari Jumat. Wahiyya katsiratun, sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat atau sunnah-sunnah di hari Jumat dan malam Jumat itu banyak sekali. Di sini disebutkan oleh pengarang kitab ini jumlahnya ada 19 yang sifatnya umum. Ya. Sebab nanti ada sunnah-sunnah yang khusus bagi khatib dan imam yang jumlahnya itu 20. Banyak amat ya. Ya, ternyata kita masih banyak yang belum kita pahami. Yang pertama adalah al-ghuslu, mandi. Sunnah mandi Jumat. Kapan waktunya? Yadkhulu bi tulu'il fajri wa yakhruju bil yasi min huduril jumu'ati. Waktu mandi Jumat itu dimulai dari terbit fajar. Terbit fajar berarti waktu subuh. Dari masuknya waktu subuh sudah masuk juga waktu kesunahan mandi Jumat. Dan habis waktu mandi Jumat kalau sudah tidak ada kesempatan hadir sholat Jumat. Ya, kalau sudah tidak ada kesempatan hadir sholat Jumat, maka waktu mandi Jumatnya habis. Kayak misalnya imam sudah bangun dari rukuk yang kedua, ya, di rakaat yang kedua maksudnya. Ketika imam sudah bangun dari rukuk di rakaat yang kedua, maka seseorang itu kalau memang masih di rumah itu dikatakan tidak mampu atau ketinggalan dari melaksanakan sholat Jumat. Karena sholat Jumat itu harus dilaksanakan berjamaah di rakaat pertama. Lah sedangkan imam sudah bangun dari ruku rakaat kedua, berarti sudah tidak menemukan lagi rakaat pertama. Pada saat itu sudah tidak disunahkan lagi mandi Jumat. Jadi kalau baru khutbah si khatib kita belum mandi. Atau imam baru rakaat pertama kita belum mandi. Waktunya masih ada. Ini kan ngebahas waktunya kan ya. Waktunya itu. Jadi dari mulai terbitnya fajar sampai enggak punya kesempatan lagi hadir sholat Jumat. Nah, sedangkan waktu mandi Jumat yang paling utama, yang paling afdol adalah takhiruhu ila rawah. Itu diakhirkan sampai kita mau berangkat ke masjid. Kalau berangkat ke masjid jam 11 kurang 15 menit mandi. Kapan kita mau berangkat? Disitulah kita baru mandi. Ini kalau pengen dapat keutamaan, afdol, pahala yang lebih besar. Siapa yang disunahkan mandi Jumat? Wa yakunul ghuslu li hadiriha. Mandi Jumat hanya disunahkan bagi orang yang mau menghadiri sholat Jumat. Berarti perempuan di rumah yang tidak hadir sholat Jumat tidak disunahkan mandi Jumat. Kecuali kalau mau hadir. Kira-kira perempuan boleh hadir sholat Jumat? Boleh, sunnah apa wajib? Boleh. Tapi ada yang mengatakan sunnah bagi perempuan yang sudah tua renta pakai baju biasa aja. Jadi yang kalaupun di
lelang gratis pun gak ada yang mau kan. Udah tua renta ya, udah tua renta. Nah, ini ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan sunnah. Tapi secara umum hanya boleh saja, boleh. Nah, ketika perempuan ini mau sholat Jumat, barulah disunahkan mandi Jumat. Begitu. Orang sakit kan tidak wajib sholat Jumat. Kalau mau sholat Jumat, disunahkan mandi. Tidak sholat Jumat, tidak disunahkan mandi. Seorang yang musafir, yang sudah melakukan perjalanan, keluar dari kampungnya, dari mulai sebelum fajar, sudah keluar dari kampungnya, maka dia tidak wajib sholat Jumat, meskipun perjalanannya qasir, pendek. Apalagi perjalanan jauh. Nah, di jalan kemudian dia menemukan masjid, pengen sholat Jumat, disunahkan baginya mandi Jumat. Bagaimana kalau meninggalkan mandi Jumat? Hukumnya makruh. Sebab di dalam mazhab Malik, mandi Jumat hukumnya wajib. Ghuslu yaumil jumu'ati wajibun ala kulli muhtalim. Mandi sholat Jumat, mandi pada hari Jumat hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang sudah akil balik. Wajib di dalam hadis ini dipahami oleh Imam Syafi'i maknanya adalah sunnah, harus. Bukan wajib kalau ditinggalkan berdosa. Tapi Al-Imam Malik memahami wajib di dalam hadis ini maknanya adalah wajib syar'i. Jika dilaksanakan berpotensi mendapat pahala, jika ditinggalkan mendapat dosa dan siksa. Itu kata Imam Malik. Maka meskipun sunnah di dalam mazhab kita, jangan pernah meninggalkan mandi Jumat. Meskipun sunnah. Karena Imam Syafi'i sendiri pun yang mengatakan sunnah selama hidupnya tidak pernah meninggalkan mandi Jumat. Lah bagaimana Ustaz? Saya kan berangkat kerja. Dari rumah sudah jam 6 berangkat. Bagaimana saya mandi Jumat? Bukankah tadi dibahas? Mandi Jumat masuk waktunya dari mulai terbitnya fajar. Kan di waktu fajar masih di rumah. Di waktu subuh masih di rumah. Ya sudah, mandi pagi itu diniatkan mandi Jumat. Ya nawaitul ghusla li sholatil jum'ati. Saya niat mandi untuk sholat Jumat lillahi ta'ala. Ya sudah, dapat pahala mandi Jumat dengan cara mandi di rumah sebelum berangkat kerja. Karena itu kan waktunya, ya bahkan mungkin mandinya setelah terbit matahari bahkan ya. Bangun pagi, sholat subuh doang, dia wudhu, nggak puas mandi lagi setelah sholat subuh, setelah sarapan, 6:30 baru mandi. Itu kan sudah terbit matahari, sudah lebih jelas lagi masuk waktunya. Terbit fajar pun sudah masuk waktu mandi Jumat, apalagi hanya terbit matahari. Jadi mandi di rumah saja, ya di hari Jumat itu. Cuman kalau pengen dapat keutamaan, ya mandinya di sana, pabrik nanti. Jadi kalau Jumatannya mau ke masjid 11:30, ya mandi di sana. Bisa nggak? Hah? Bisa aja ya? Bisa aja. Cuman kan agak repot ya. Repot apa enggak? Relatif ya. Belum makan. Iya, udah di rumah aja niatnya. Jadi sambil mandi pagi niatin mandi Jumat, udah aman. Yang kedua, sunnah-sunnah Jumat itu adalah at-tazayyunu, berhias, berdandan, bi ahsani thiyab, dengan mengenakan pakaian ahsan, terbaik, bukan termahal, tapi ahsan, terbaik. Pakaian yang kita miliki, kenakan itu untuk sholat Jumat, yang terbaik, terbagus, meskipun harganya nggak mahal. Warna apapun bebas, kuning, hijau, merah, ya, warna oranye, ya, terserah, biru boleh, hitam, mafi muskilah. Wal biru abyadu, tapi yang afdal warna putih. Jadi pakai pakaian yang paling bagus, sunnah. Warnanya putih, sunnah yang lain, double pahalanya. Sudah mah putih, yang terbaik lagi. Tuh, itu sunnah yang berbeda, double dia. Dia pakai pakaian yang terbaik, tapi tidak putih, tetap dapat pahala.
Dia pakai pakaian putih tapi tidak terbaik, dapat pahala 1. Dia pakai pakaian putih dan itu pakaian terbaik. Jadi kalau kokoh mungkin yang mereknya al apa? Yang mahal itu, Almia ya. Almia lah misalnya. Ya, sarungnya sarung BHS ya. BHS ya. Atau Tamer misalnya gitu. Ini pahala yang tersendiri, double pahalanya. Lebih-lebih kalau payal basul saubal qamiso, pakainya gamis. Ahabus siyab ila rasuli al gamis. Pakaian yang paling disukai Nabi adalah gamis. Gamis itu bahasa kitanya jubah, ya. Padahal antara gamis dengan jubah ada sedikit perbedaan. Kalau jubah itu bagian depannya terbuka sampai ke bawah, itu jubah. Kalau gamis itu baju kurung, ya. Depannya paling kancing doang, tapi nggak terbuka sampai ke bawah. Ini namanya gamis. Nah kalau kita jubah aja panggilnya, mau terbuka mau tertutup udah jubah aja. Padahal aslinya beda. Kalau gamis itu baju kurung, ya, yang tidak terbuka sampai ke bawah. Kalau jubah itu yang terbuka sampai ke bawah. Kalau kita sering lihat pakaian habaib, nah itu kan double, dalamnya gamis, luarnya jubah. Habis. Nah kita pakai gamis sunnah hari Jumat, afdol. Apalagi gamis terbaik, ya. Merek apa yang paling bagus tuh? Al-Mahal. Al-Haromen, sedang Al-Haromen itu bagus ya. Al-Haromen. Al-Haromen pakai warna putih, double pahala. Pahala pakai yang putih, pahala pakai yang bagus, pahala pakai gamis. Lebih-lebih kalau ditambah pakai imamah, pakai nih ikat kepala, pakai udang-udang. Jangan belangkon aja ya. Ikat kepala, udang-udang. Imamah itu namanya. Ya jangan gede-gede, dikit aja. Yang gede-gede kiai bukan apa bukan. Ya 2 kali puter aja udah tepat. Warida dan sunnah pakai selendang. Jadi imamah itu yang diikat di kepala, kalau rida yang diletakkan di pundak. Ini namanya rida, selendang. Sunnah. Dia pakai jubah, pakai selendang, pakai imamah. Enggak apa-apa, jangan malu. Saya bukan ustadz. Bukan ustadz yang sunnah pakai itu doang. Bukan hanya ustadz doang yang sunnah pakai itu. Bukan hanya habib ulama doang yang sunnah pakai itu. Nih Jumat, laki-laki sholat Jumat tuh pakai yang putih, jubah putih, pakai udang-udang putih, pakai rida selendang putih. Abdul. Ya, kalau kita ya, kalau lagi libur aja apa di takwa pakai ya. Pakai takut dikira ini takut dikira kiai malu. Ya udah yang sewajar aja nggak apa-apa lah. Yang penting putih ya, kokoh putih samping. Atau minimal ya pakai jubah putih lah, nggak apa-apa. Sorban aja gitu. Ya. Nah. Iya, emang kadang-kadang kalau nggak ada temennya malu sendiri. Iya. Sunnah ya, ini sunnah yang masya Allah ya, banyak yang ninggalin. Kadang-kadang nggak peduli warna apa aja dipakai sholat Jumat. Padahal seminggu sekali sholatnya kok. Kenapa nggak peduli sama yang warna putih? Ya. Ya mungkin untuk harian pakai yang warna putih sepot kotor, nggak nyaman. Jumat khusus yang putih pakai. Ya, jangan sampai enggak. Sayang pahala itu, Pak. Kita mampu melakukan tapi kita tidak melaksanakan. Gimana kalau di pabrik? Ya nggak apa-apa pakai tokohnya aja. Kan bisa tuh, ya. Salin baju pakai kokoh. Wa yusannu ayyubaligal khatibu fi husnil hayati. Khusus bagi khatib sunnah berpakaiannya lebih mencolok ketimbang makmum, ketimbang yang hadir. Ya, pakai gamis, pakai jubah, pakai selendang, pakai udang-udang. Mantap.
Jangan. Sunnah itu. Bahkan bagi khatib bukan hanya udang-udang imam aja. Dia sunnah pakai toilasan. Toilasan itu yang dikerudungkan di kepala. Ya, kayak Abu Yauci itu suka pakai itu. Itu toilasan, kerudung. Ya, jadi dia pakai ikat kepala, pakai imamah, dan kemudian pakai toilasan. Dilipat. Nah, masya Allah. Udah kayak Syekh Al-Alim Al-Allamah Al-Marhum Al-Imam, udah kayak apa aja. Emang sunnah kayak gitu, sunnah. Ya cuman ya di kita karena nggak terbiasa ya, umumnya orang biasa aja sholat itu. Ya kita pun ya, ketimbang nanti malah timbulnya ujub ria merasa paling sunnah ya, ya udahlah. Jangan biasa-biasa aja, artinya ya minimal pakai sorban lah, gitu, pakai sorban lah gitu ya, atau pakai gamis gitu kan. Kan kalau gamis kan umumnya, ya saya gamis. Sunnah at-tazayyun di hari Jumat. Yang ketiga at-tanazzufu, disunahkan bebersih, ya. Min halqi anatin, seperti mencukur habis bulu kemaluan hari Jumat. Anah itu bulu kemaluan, bulu yang tumbuh di sekitar kemaluan, baik depan ataupun belakang. Itu anah, sunnah dicukur habis hari Jumat, bebersih. Tapi nyukurnya masing-masing aja ya. Jangan saling cukur sama ini, sudah repot nanti. Masing-masing aja. Wa natfi ibtin, termasuk juga mencabut bulu ketiak. Bebersih, sunnah di hari Jumat. Cabut bulu ketiak. Tapi sakit ya. Kata Imam Syafi'i, mencabut bulu ketiak adalah sunnah, walakinnahu yu'zini, akan tetapi itu menyakitkan aku. Sehingga Imam Syafi'i pun mencukur, tidak mencabut. Jadi yang penting mah dihilangin aja lah. Boleh dicabut, boleh dicukur, atau boleh pakai ini. Apa namanya ya? Enggak, kapur kalau nggak salah itu. Kapur ya, bukan kapur tulis, bukan. Kapur sirih ya, untuk menghilang bulu itu. Nggak apa-apa, kayak kapur sirih. Wa qasti syaribin, dan menggunting, memotong kumis. Nah, kumis sunnah digunting, dipotong di hari Jumat. Bukan dicukur. Cukur itu dihabisin. Nah, sunnah kumis itu tidak dicukur. Ini kan cukur nih dihabisin nih. Karena emang nggak nyaman, nggak senang. Nggak. Karena kalau sunnahnya itu tetap disisakan ada, ya, sampai bulu itu tidak menutupi merah bibir atas, ya, merah bibir atas. Ini kalau lihat fotonya Habib Umar Abu itu ada kumisnya tuh, ya. Cuman tipis kumisnya. Memang sunnah kumis itu tipis, ya. Tidak panjang, apalagi sampai nutupi, ya. Sunnah digunting, ya, dipotong di hari Jumat, potong kumis. Wa taqlimi zufrin, termasuk juga motong kuku, sunnah di hari Jumat, terutama pagi. Bahkan ada keutamaan khusus motong kuku di hari Jumat, yaitu insya Allah bisa memperlancar dan memudahkan rizki. Kalau kita ingin rizkinya lancar, jembar, rutin dan istiqomahlah motong kuku setiap Jumat pagi. Motong kuku. Cuman kan ini sebentar lagi masuk tanggal 1 Dzulhijjah nih, hari Kamis ya, kalau nggak salah. Nah, kalau yang udah punya niat kurban, udah jangan motong kuku nanti Jumat. Sebab yang punya niat kurban dari mulai tanggal 1 Dzulhijjah sampai kurbannya disembelih, itu sunnah jangan motong kuku, jangan motong rambut. Rambut apa aja, kumis kek, ketiak kek, rambut kepala, kemaluan, sunnah jangan dipotong. Mulai tanggal 1. Berarti mulai dari hari apa? Kamis ya. Kalau sekarang ini. Berarti iya. Sama. Iya, sama. Ya. Jadi kalau mau potong-potong besok tuh terakhir Rebo tuh. Ya, mau potong-potong. Kan 10 hari enggak motong kuku, kadang kukunya panjang ya.
nggak nyaman ya, kumisnya panjang begini. Besok potong terakhir ya Rabu itu, karena Kamis sudah makruh. Boleh, artinya sebelum tanggal 1 ya, sebelum tanggal 1 Dzulhijjah, dan berlaku sampai kurban itu disembelih. Setelah kurban disembelih, baru nanti nggak apa-apa mau potong rambut, potong kuku. Hikmahnya apa? Biar organ tubuh kita utuh, sehingga kita mendapat ampunannya pun utuh. Karena setiap sehelai bulu yang ada di hewan kurban kita itu menjadi ampunan dari Allah untuk kita. Kalau ada jumlah rambutnya 100.000 misalnya di kambing, kita mendapat ampunan 100.000 dari Allah Subhanahu wa taala. Dosa kita 100.000 diampuni, termasuk yang ada di rambut, yang ada di kuku diampuni sama Allah. Maka sunnah jangan dipotong, ya. Jangan dipotong. Termasuk juga izalati rihin karihatin, menghilangkan segala bau yang tidak sedap di tubuh kita. Ya, kalau memang suka, mohon maaf nih ya, ketiaknya bau misalnya, burket, bubur apa, ketek ya, ini hilangin di hari Jumat, bersihin. Wasiwakin, pakai siwak, termasuk sikat gigi, ya, pakai siwak. Wa ghairi dzalik, dan lain sebagainya. Segala bentuk kebersihan sunnah dilakukan pada hari Jumat. Sunnah yang keempat adalah at-tatayyub, pakai wewangian, pakai minyak wangi. Bagi laki-laki, parfum yang afdal itu adalah ma khafiya launuhu wa zaharat raihatuhu, yang warnanya samar, baunya nampak. Ya, baunya tajam, warnanya samar. Ya, kayak warna putih, kuning-kuningan. Itu sunnah. Tapi yang baunya itu tajam, sunnah bagi laki-laki. Kayak apa? Misik putih, ya, atau minyak kasturi, atau misalnya apa namanya? Melati, ya, atau 1000 bunga. Sekarang bukan 1000 lagi, 2000 bunga. Nggak ada yang 1000, 2000 bunga adanya, ya. Atau amir ud, itu enak tuh, amir ud, ya. Atau banyaklah, terserah. Yang penting warnanya itu tidak tajam, samar ya. Samar itu artinya tidak berwarna, ya. Sekalipun berwarna, warnanya tidak mencolok. Ya, kayak apa ya, kekuning-kuningan ataupun putih atau kehijau-hijauan boleh. Beda dengan parfum perempuan. Parfum perempuan paling afdal adalah yang baunya tidak tajam, tapi warnanya mencolok. Kayak hitam, kayak hijau, tapi baunya tidak tajam. Itu sunnah bagi perempuan. Kalau laki-laki beda, ya. Misalkan ini kan kebalikan, ya. Perempuan yang wanginya tajam, laki-laki yang nggak ada wanginya kadang-kadang ya. Iya. Belilah minyak wangi ya. Nah, yang paling utama kalau dari jenisnya minyak apa? Wa afdaluhul miskul makhlutu bima'il wardi. Kalau dari jenisnya, parfum yang paling afdal adalah secara jenisnya misik yang dicampur air mawar. Beli misik, beli air mawar. Nanti dicampur tuh misik dengan air mawar. Kan misik hitam. Karena dicampur air mawar, hitamnya hilang. Begitu. Jadi tidak terlalu tajam warnanya. Cuman wanginya enak itu. Air mawar kan enak wanginya. Dicampur misik, mantap itu wanginya. Ya, boleh dipakai nanti ya, praktekkan. Saya nggak suka misik Pak Ustadz, ini dipaksakan ya. Udah doyannya apa, senangnya apa, udah pakai. Kayak dakar ya, itu enak juga dakar itu. Bukan zakar, kalau dakar punya laki-laki. Ini dakar boleh, atau misalnya silver, sultan, enak semua itu. Ya, enak semua. Bahkan kalaupun kita punya harta 2/3, sepertiga harta kita dibelikan minyak wangi, ini tidak termasuk boros, enggak. Kita punya uang misalnya nih
Ya kita ambil gedenya aja 9 juta. 3 juta dipakai beli minyak wangi. Ini enggak termasuk boros. Kenapa? Sunnah. Beda kalau punya 9 juta, 3 juta beli manuk. Ini boros. Ya. Boros. Kalau pakai minyak wangi enggak. Ya. Minyak wangi. Yang kelima, at-tabkiru ilaiha, berangkat pagi-pagi menuju masjid. Nah, ini bisa dipakai juga nih. Kan berangkat kerja pagi tuh 6:30, jam 7. Niatin berangkat sholat Jumat. Ya nggak apa-apa. Niatin berangkat sholat Jumat biar dapat pahala tabkir. Biar dapat pahala datang pagi-pagi sholat Jumat. Ya nggak apa-apa mesti. Maka supaya niat dengan praktek ini sama, sinkron, nyambung, connect, datang ke pabrik, jangan masuk ke pabrik dulu, sholat dulu tuh duhaknya apa di masjid. Supaya niat kita di rumah pergi ke pabrik tujuannya sholat Jumat, betul dipraktekkan dengan datang ke masjid dulu. Ya sholat apa kek, hajat kek, sunah wudhu kek, sholat duha kek, setelah itu baru nanti bekerja. Itu selama dia bekerja dapat pahala apa? Menunggu sholat Jumat. Masya Allah. Orang lain mah pahalanya biasa. Dia mah pahalanya dari pagi. Kenapa? Pakai ilmu. Orang berilmu amalannya kayaknya sama kayak orang. Pahalanya berbeda. Kenapa? Pakai ilmu. Ya. Pakai ilmu. Jadi mulai nanti Jumat besok berangkat kerja niatnya apa? Niat pergi sholat Jumat. Oh itu namanya niat yang didustakan oleh perbuatan itu. Makanya harus ke masjid dulu. Ke masjid dulu, ya. Dari masjid baru keluar lagi, enggak apa-apa. At-tabkir ya. Dari mulai kapan itu sunnah berangkat sholat Jumat? Dari mulai terbit fajar. Jadi sambil berangkat sholat subuh, niatin berangkat sholat Jumat. Jadi habis sholat subuh, nggak keluar lagi dari masjid. Niat-niat tikaf ini paling afdol. Ya. Makanya wajar dorong dulu itu sholat Jumat bawa lampu. Orang yang hanya mengaji secara tekstual, tidak mempelajari kehidupan zaman dulu seperti apa, dia nggak bakal bisa memahami. Masa iya sholat Jumat bawa lampu? Kan Jumat masih siang. Ternyata orang dulu itu sholat Jumat berangkatnya bareng dengan sholat subuh. Makanya bawa lampu dari rumah karena kan gelap. Setelah sholat subuh nggak pulang lagi, baru dipahami. Oh pantesan berangkat sholat Jumatnya bawa lampu karena yang berangkatnya barengan sholat subuh di waktu subuh. Masya Allah ya. Ini sudah sunnah yang banyak ditinggalkan. Sampai kapan? Ila khurujil imami ila jum'ati, sampai imam keluar menuju sholat Jumat. Begitu. Makanya imam ini sunnah datangnya belakangan, paling belakang. Kenapa? Biar orang lain tetap dapat kesunahan tabkir, berangkat pagi-pagi sholat Jumat. Karena kalau imam sudah datang ke masjid, ini orang lain yang datang belakangan nggak dapat kesunahan tabkir. Makanya imam itu sunnah datang paling belakang. Ya. Iya, imam, khotib paling belakang sunnah. Ya. Bahkan kalau bisa masuk masjidnya itu kalau sudah si Bilal membaca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, baru dia masuk masjid naik langsung mimbar. Itu yang paling afdal. Paling afdal gitu. Bahkan lebih afdal lagi nanti diceritakan dia masuk lewat pintu depan biasa dan setiap shop dia mengucapkan salam. Paling afdal. Assalamualaikum warahmatullahi. Maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi. Setiap stop dia mengucapkan salam. Nah, baru naik mimbar, salam lagi, duduk baru azan. Itu paling afdol. Emang masih ada yang melakukan seperti itu? Masih ada.
Yang saya lihat dan saya alami itu pernah ya, sampai sekarang pun masih berlaku, berjalan di Masjid Syekh Abu Bakar bin Salim di Ainat Hadramaut. Karena saya di Ainat 1 tahun kalau tidak salah, 2 tahun di Ainat ya. Dan di situ Masya Allah dipraktekkan kesunahan semacam itu. Langsung ditarim ya, sama. Ditarim sama. Kalau di kita mungkin bengong ya jamaah. Ini imam ngapain? Ya sunnah yang Masya Allah ditinggalin juga. Tinggalin juga. Baik. Jadi kalau imam sunnah datangnya belakangan, paling belakangan. Yang keenam, al-istighal fi tariqihi bi qiraatin aw zikrin. Sibuk membaca zikir, wiridan selama di perjalanan menuju masjid. Dari rumah ke masjid, ini mulut jangan diam. Baca sholawat kek, baca zikir kek, baca wirid kek, baca doa kek. Ya. Lebih-lebih dia membaca doa pergi ke masjid. Doa pergi ke masjid itu panjang ya. Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaik wa bihaqqi raghibina ilaik wa bihaqqi man syahada ilaik fa inni lam akhruj asyran wala batara wala riya'an wala sum'ah bal kharajtu tiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik as'aluka an tu'izani minan nar wa tudkhilani al-jannah wa taghfir li dhunubi fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Itu doa pergi ke masjid. Atau yang di sini ada nih, Allahumma ja'alni min awjahi man tawajjaha ilaik wa akrabi man taqarraba ilaik wa afdali man sa'alaka wa raghiba ilaik. Ini doa pergi ke masjid. Kalau enggak bisa ya sudah doa keluar rumah aja. Bismillahirrahmanirrahim. Allah la haula wala quwata illa billah. Terus wirid apa kek? Baca subhanallah kek, sholawat kek apa aja. Yang ketujuh, qira'atu suratil kahfi yaumaha wa lailataha. Membaca surah Al-Kahfi di malam dan hari Jumat. Nah, berarti baca surah Al-Kahfinya berapa kali? 2, malam sekali, siang sekali. Ya. Keutamannya apa? Banyak ya. Salah satunya adalah ia akan mendapatkan cahaya antara Jumat itu hingga Jumat yang akan datang. Dikasih cahaya sama Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dibacanya di malam Jumat, ya, yuti'u lahu minan nur ma bainahu wa bainal baitil atiq. Ia akan mendapatkan cahaya antara ia dengan Baitul Atiq, dengan langit. Tubuhnya penuh dengan cahaya hingga ke langit. Kalau bacanya malam Jumat. Dalam riwayat yang lain, kalau dibacanya di hari Jumat, dia akan mendapat keselamatan, perlindungan Allah Subhanahu wa taala selama 1 pekan itu. Jangan tinggalkan baca surah Al-Kahfi di hari Jumat dan malam Jumat. Malam sekali, siang sekali. Malam sekali, siang sekali. Siap dibaca? Apa sudah rutin atau belum mulai? Ya. Al-Kahfi, ya nggak apa-apa ya, Al-Kahfi nggak apa-apa. Yang ke-8, al-iktsaru minas sholati 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam, memperbanyak sholawat kepada Nabi di hari Jumat, malam Jumat. Nah, berapa sih bilangan paling sedikit? Paling sedikit itu 300. Terserah mau kayak gimana aja bacaannya, mau sallallahu ala Muhammad nggak apa-apa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad nggak apa-apa. Paling sedikit 300. Ya. Kalau kurang dari 300 itu belum dikatakan memperbanyak sholawat. Jadi kalau baru 200, 250 itu masih sedikit, tidak dikatakan iksar, memperbanyak. Kalau sudah 300 baru dia masuk level banyak baca sholawat. 300. Jadi paling sedikit bacanya 300. Lebih-lebih nanti pas ba'da asar hari Jumat jangan tidak membaca sholawat ummi. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima 80 kali.
Siapa orang yang membaca sholawat ummi di hari Jumat ba'da asar 80 kali, maka dosanya 80 tahun dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Ada nggak yang udah 80 di sini? Ini belum ya? Belum. Ibu ada 80 ada? Hah? Belum ada. Setengahnya. 80 tahun dosa diam. Saya tuh kalau nggak dibaca tuh sayang. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulikan nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. 80. Siap diamalkan? Insyaallah ya. Kalau masalah ngamalin lemas ya. Udah niatin aja dulu, niatin insyaallah. Yang ke-9, wallahu a'lam bishawab ya. Insyaallah nanti kita lanjut. Enggak apa-apa, dikit-dikit asalkan diamalkan.